Kembali bersama kita di Kata Dokter. Jangan lupa bagi Anda yang mau menelpon ke sini boleh ke 021 515 5111. Pembahasan kita seputar salah bantal yang sering sekali dialami oleh sebagian besar masyarakat. Nggak perlu takut dan nggak perlu malu ya. Benar, karena saya sendiri mengalaminya. Sudah Dokter Farah di sini akan siap menjawab pertanyaan Anda. Nah, tadi sebelum kita break, Dokter Farah sempat mau menjelaskan tentang kenapa sih sebenarnya bagian leher itu perlu kita support dengan bantal. Silakan. Jadi leher itu se-idealnya dia harus ada curve, dia ada lengkungan di sini. Ini lengkungan ini ada maksudnya, ya. Karena kepala itu kan berat sekali. Jadi berat kepala untuk ditransfer ke bumi itu harus melalui ruas-ruas ini. Dan ruas ini ada angle-nya 45 derajat. Ya. Kalau kita terlalu tegak, dia akan terlalu banyak ini sendi ini tertekan. Dan pada saat kita rebahan, curve itu harus di-maintain dan harus disupport. Ya, nggak perlu tinggi, tapi harus ada ganjelannya di bawah. Makanya kalau jadi film-film Jepang itu benar ya? Benar sekali. Dengan bentuknya seperti kotak segi empat itu saja udah cukup. Sebaiknya sih bulat. Bulat ya, ngikutin kontur kepala. Jadi bantal yang ada di Indonesia yang bentuknya seperti persegi panjang itu boleh atau tidak? Sebenarnya kalau untuk idealnya sebaiknya yang ada konturnya. Dia lebih agak ada legukannya. Jadi kalau ada legukan itu pasti mahal. Untuk kesehatan dokter investasi. Misalnya jangan kalau ibu-ibu memang untung ruginya pasti mahal, murahnya maklum ya mencari uang. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai bantal yang lekuk itu pakai guling kan juga bisa. Itu di bantalnya itu ya tadi ya. Ini bantalnya contohnya jenisnya ya. Seperti itu. Boleh lihat sebentar aja. Sebenarnya ini ada saya bawa beberapa contoh ya. Ini bagian di sini di leher ya? Enggak. Apa yang bagian leher yang tingginya? Oh, yang tinggi gitu kan. Ini yang ukurannya agak sedikit besar. Iya pemirsa. Kapan kita menggunakan bantal yang ini dan kapan yang ini? Ini bagian lehernya, justru yang kecil di bagian kepala. Betul. Nah yang sebagian sana ini di atas sepertinya mau nanya juga. Lebih besar. Jadi secara general untuk setinggi apa sih bantal yang kita butuhkan? Kita lihat dari bahu kita. Hah? Dari bahu? Bahu aja. Kalau bahunya kecil, pakai aja yang kecil. Itu kalau buat mereka tidur terlentang ya. Ini ya. Tapi kalau miring, sebaiknya kan kalau kecil juga harus kecil. Karena dia supaya tidak beradu, ini tidak tertekan. Iya betul. Kalau anak-anak kecil gimana? Anak-anak kecil dia atur ya. Ada yang kecil. Ada kecil nih saya pernah lihat. Tetap lebih baik disarankan pakai buat ibunya nggak mau beli, buat anaknya saya beliin. Oh iya biasa kalau ibu mama saya kan sudah beli buat anak, tapi saya sendiri nggak punya. Biasalah. Oke, terkait dari bantal, ibaratnya suami istri itu berpasangan. Bantal juga ada pasangannya, ada guling. Ada guling. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana? Saya Bu Yung. Ibu siapa? Ibu Yung. Ibu Yung, passwordnya kata siapa Ibu Yung? Iya. Passwordnya kata siapa? Passwordnya kata dokter. Terima kasih. Ibu Yung rajin nonton. Pertanyaannya langsung Ibu Yung. Di mana Bu Yung? Di mana? Saya di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Langsung Ibu. Saya mau tanya ini nih, mengenai kalau saya kan sakitnya di leher nih. Di leher? Sakit di lehernya udah lama sekali sih, memang itu mungkin karena salah bantal atau apa. Tapi kata dokternya nih sekarang katanya pengapuran. Oke, boleh tahu usia Ibu Yung berapa? Usianya? Pokoknya usianya 58. 58. Oke, udah dibawa ke dokter, tidak ada perubahan? Iya, udah yang lama ingin sekali. ditanyakan? Udah ke pinggang, sampai ke kaki kiri, sampai ke semutan. Sampai ke semutan. Tapi kolesterol, asam urat semua bagus ya Ibu? Ya itu sih agak lumayan bagus juga. Tekanan darahnya tinggi nggak? Ya, halo? Tekanan darahnya tinggi nggak Ibu Yung? Tekanan darah tinggi, nggak biasa aja. Biasa aja, oke. Jadi yang ingin tanyakan bagaimana terapinya ya? Sudah bertahun-tahun nggak sembuh nyerinya? Bagaimana dokter ada mau pertanyaan lagi? Sebelum tutup? Ke dokter syaraf atau ke dokter apa ortopedi? Baik. Sudah dibawa ke dokter syaraf ya? Nggak ada perubahan? Terus jadi maksudnya ke dokter syaraf atau ke dokter ortopedi? Atau ke chiropractor, ya kan? Oke. Baiklah, cukup ya dokter? Terima kasih. Baik, Ibu Yung, terima kasih pertanyaannya. Dokter ini adanya prakteknya di mana? Oke, saya juga lupa tanya. Nanti ya dijawab. Terima kasih ya Bu Yung pertanyaannya ya. Baik sekali. Dokter langsung jawab dulu deh. Prakteknya di mana tuh? Praktek saya di Pondok Indah. Nama kliniknya East Meets West. East Meets West. Di daerah mana paling lebar? Di Plaza 5. Seberangnya Pim 1. Oke, ibu-ibu kalau udah top Pim
1 seberangnya ada Plaza 5, udah cari dokternya di situ, gampang banget. Nah sekarang bagaimana terapi? Saya mau tanya sebentar buat Ibu Yun ya. Iya. Tadi bilang terputus, ada tapi ada kesemutan ya. Ada kesemutan itu sebenarnya udah simptom buat kita buat tanda ya. Kalau itu sudah involve dia syarafnya. Tadi saya kurang dengar itu ya, apa itu kesemutan ada di tangan atau di kaki? Langsung ke bawah ke kaki, dari leher ke belakang langsung turun ke bawah ke kaki. Itu bisa ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama memang syarafnya terjepit karena kalau pengapuran itu kan sebenarnya ada spur yang tumbuh ya. Tumbuh di ini saya kasih lihat. Tumbuh di bagian lubang di mana syaraf itu keluar, sehingga dia menghimpit syaraf atau mengilik-ngilik syaraf itu, sehingga ada sensasi seperti kesemutan atau kebas. Kalau dia kejepitnya di leher, dia akan kesemutan di jari-jari atau bisa juga di tangan. Kalau dia di pinggang, itu biasanya di kaki. Kalau orang yang bisa di atas dan di bawah, bisa juga dari namanya tulang punggung ya, dia nyambung ke bawah, bisa semuanya. Ibu ini pasti nonton kan, dia bilang tadi kalau lower bagiannya chiropractor, tapi kalau up itu bagiannya saraf, tapi saya dari atas sampai bawah. Terus saya kemana nih? Ke neuro, ke kalau dia pengapuran, atau ke kalau dia pengapuran, karena pengapuran itu tidak bisa di stop ya, itu dia kan karena degenerative proses penuaan yang alami, dan itu tidak bisa di stop. Tapi dengan kesemutan itu bisa kita manage. Caranya kita kasih gap. Dia misalkan di ruangan ini ada yang terhimpit, nanti kita lihat dia ada, kalau syaraf itu ada kayak kita petanya. Kalau di bagian sini syaraf yang mana, namanya ulnar nerve, kalau di sini median nerve, kalau di sini radial nerve. Nanti kita bisa tahu posisinya ada di mana. Dan rasa sakitnya sebelah mana nanti akan kita mobilize dan kita adjust. Biasanya adjustnya cukup pakai alat kah, dengan pijatan kah, atau pakai teknik bisa apa? pakai teknik tangan. Kalau itu kan artinya tangan, kalau itu tangan. Jadi kita tidak pakai obat sama sekali. Dan kita buka bagian dengan adjustment, biasanya suka dengar suara crack. Biasanya, but not always, tapi itu bukan patah ya. Itu ya. Crack, audible crack itu datangnya dari sendi itu kan ada cairannya, ya. Pada saat kita tarik begitu, dia ada nitrogen gas, kayak bubble blub. Gitu ya. Bikin bunyi. Nah, itu bikin bunyi, jadi kapsulnya kendor. Nggak sakit tapi kan? Nggak sakit. Nggak sakit. Malah enak malah. Kamu kan suka krek-krek sendiri tuh. Iya bener banget tuh. Saya sering banget itu Dokter Farah, namanya cracking joint sendiri yang kretek-kretek badan dibahas. Boleh nggak sih? Sebenarnya antara boleh dan iya, tidak dan iya maksud saya. Jadi kenapa saya bilang tidak boleh? Kalau di leher, saya tadi udah bilang ya, dia angle-nya 45 derajat. Ya kan? Kalau kita bunyiin karena dia dari nitrogen gas, mau kita miringin ke kiri dia bunyi, ke depan bunyi, ke kanan bunyi. Jadi, tapi kalau di chiropractor kita mengadjust sesuai dengan sambungan dia punya sendi. Tidak boleh sembarangan. Baik. Karena dia tidak ada lindungannya, nanti kalau kita sering crack, dia akan bergeser. Dan jadi tubuh tidak stabil. Posisi lehernya tidak stabil, nanti si otak pikir karena tidak stabil, ototnya harus tetap stabil. Jadi kalau ligamen tidak bisa, karena ligamen jadi kendor kan, karena ligamennya tidak bisa mensupport, ototnya yang tegang, jadi kram. Jadi segala sesuatu yang stabil itu memang nggak baik ya dokter ya. Dan terkait tadi pasangannya si bantal, kita belum bahas kan ya. Tapi karena waktu nggak mungkin, nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah break. Yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata Dokter.